kamu contohnya juga yang emang fully involved sampai interview aja sendiri ya. Aku nggak tahu tipsnya apa karena sejujurnya emang ini tuh emang anomali di dalam diri juga mungkin gitu. Ada nggak pelajaran yang kamu nggak suka di sekolah? Ada yang lebih nggak disukain, tapi rata-rata emang akhirnya Ada artikel yang bilang kalau kamu itu suka belajar dan pergi sekolah karena itu salah satu bentuk pelarian. 3, 2, 1. Welcome to Talksha. Hello everybody, welcome back to Talksha. Kita bertok-tok bersama Tasya di sini. Sudah episode ke-19 dan hari ini bintang tamunya spesial banget. Please welcome Maudy Ayunda. halo. Lihat mana di sini ya. Nih by the way ini tepuk tangan teramai loh. Biasanya timnya nih kurang kooperatif gitu. Makasih. Terima kasih untuk tepuk tangan teramai. Kita ulangi sekali lagi tepuk tangannya. Maudy Ayunda, how are you? I am good. Thank you for having me, Tash. Thank you for being here. Aku tuh manggilnya Maudy Ayunda, Maudy atau Maudy bisa, Mod kalau mau. Mod gitu. Oke. Aku Mod manggil aja deh. Oke, manggil aku Caba ya. Wih, si Caba. Beneran nih? Enggak. Sya, Tas, biasa kan Tas ya. Atau Tash. Sya. Ya, Tasnya bebas. pakai H nggak Tash gitu? Tash keren sih ya, jadi kayak agak Russia gitu. Tasha for Russia. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman hari ini kita tuh akan ngobrol-ngobrol sama Mod. Wih, asik banget. Hari ini kita, tapi dulu tuh kita pertama kali ketemu, kita pertama kali ketemu langsung dandan bareng Di mobil. di mobil racing ya. Jadi kayak first time ketemu tuh langsung adrenalin rush gitu. Ini baru pertama kali kita Iya, ketemu seru duduk santai seperti Dan normal. ngobrol-ngobrol. Ya seperti normal human being ya, nggak kepot-kepot di mobil racing gitu kan. Dan waktu kita ketemu kita dua-duanya masih belum menikah. Benar, masih belum menikah. Terus aku juga kayaknya masih parah banget sih makeup skillsnya. Terus kayak Tasya udah yang on flick gitu walaupun di dalam mobil ya. Walaupun di dalam mobil. Dan sekarang kita sudah sama menikah, saya sudah jadi mama anak 2. Dan yang terpentingnya lagi adalah Mod, Maudy udah punya brand skincare sendiri. Yuhu, tepuk tangan dulu dong. Yeay, dan aku dibawain buat Tasya Farasha. from this island. Please welcome, mari kita unboxing bersama-sama ya. Tada! Wow, ini kita lihat ya di sini isinya. Ini sekali launching langsung 4 loh, nggak mudah loh untuk kayak new brand. Sekali launching langsung kayak ada 4 produk gitu kan, apalagi produknya skincare. Skincare tuh udah paling bikin sakit kepala. Ya kan, bener nggak? Iya. Pertama di sini ada soothing gel cleanser, ada brightening serum, ada moisturizer gel dan plumping cream. Jadi bisa dipakai satu set langsung nih ya. Bisa. It's kind of like a range yang cukup foundational gitu. Kita pengennya siapa aja bisa pakai depending on what they want to achieve gitu. Jadi fokusnya tuh lebih ke for all skin type juga ya. Semua skin concern bisa pakai gitu. Iya, untuk pertama mulainya tuh kita pengen kayak gitu. Baru ke depannya kita akan ada lebih banyak targeted yang lebih skincare, segmented lagi gitu. And the concept, kalau aku boleh cerita dikit, adalah kenapa namanya From This Island? Yes. Karena brand aku ini pengen mengangkat botanicals dari Indonesia gitu. Jadi kalau kamu ngeliat di sini ini ada stampnya. Kayak cultivated and harvested from the island of Papua, Java. Oh iya, ini ada yang dari Java, dari Papua. Iya, jadi setiap hero ingredientnya tuh bisa ditelusurin bener-bener ke komunitas petani lokal di Indonesia gitu, Tash. Wow, kayaknya ini baru pertama kali aku denger ya ada yang kayak gini. Jadi menurut aku kamu hebat sih di market yang udah overly saturated ini masih bisa memberikan something new and fresh.
Thank you. To the market ya. Iya. Beri tepuk tangan dulu dong from this island. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita akan pajang dulu from this island karena hari ini pajangannya kosong, kayak kurang seru ya kalau nggak ada pajang. Oke, kita Oke. pajang dulu. Tara from this island. Dan tadi Yes. pas lagi majang-majang aku sempat ngobrol dikit, bahkan ternyata brand baru launching aja udah ada salah satu teknologi yang dipatenin ya. Please ceritain sedikit dong tentang yang dipatenin tadi itu. Jadi waktu awal aku pertama kali mau ngangkat botani dari Indonesia, itu tuh kalau boleh jujur PR banget. Banget, Kamu udah kebayang sih? sih. Kebayang kayak Iya. wow, oke. Karena kita jadi harus riset yang cukup mendalam dari Sabang sampai Merauke, kira-kira tuh ada tanaman-tanaman apa aja yang satu memang sudah ada supply chain-nya, yang Ya juga ethical dong. sourcing semuanya kita peduli tentang itu. Dan yang kedua yang udah ada uji klinisnya buat penggunaan kosmetik, Tash. Karena we want to be very scientifically backed. Nah, dalam proses pencarian itu ketemulah beberapa gems ini. Tapi ada satu yang luar biasa yaitu buah merah dari Papua ini. Yang kamu tahu gak sih bentuknya kayak gimana? Jujur aku gak pernah dengar sama sekali buah merah dari Papua. Aku baru lihat bentuknya tadi itu dia. Merah panjang gitu ya. Dia sebesar ini, beratnya 3-5 kilo. Dan dia warnanya tuh merah. Merahnya tuh bener-bener yang merah ngejreng gitu. Merah kayak Studio Talk Show ini mungkin. Persis kayak gini. Kira-kira. Benar. Dan kalau dipikir-pikir, kenapa sih buah tuh bisa tumbuh sepanjang itu di dataran tinggi di Papua yang harsh surroundings? Itu pasti karena antioksidannya tuh Tinggi banget. Dan emang benar, jadi antioksidannya tuh 128 kali lebih banyak dari green tea. Wow. Yang juga udah banyak banget. Tinggi udah banget tinggi antioksidan. banget. Yes. Nah, dalam proses kita riset itu kita memang ketemu sama peneliti yang udah study this red fruit for 10 years in Germany. Oh, oke. And there's an extraction technology yang memang memastikan bahwa ekstraknya itu punya powerful dan potent results buat kulit gitu. Dan itu paten yang sekarang Jadi, eksklusif cuman eksklusif From ada di This From This Island. Island. Yes, Fokus yes. utamanya berarti kan dia ini tinggi kaya akan antioksidan gitu. Berarti untuk anti aging, untuk membuat kulit glowing juga dong pastinya. Benar. Lembabkan. Terus apa lagi? kira-kira? Plumping cream makanya produknya iya. karena ini sebenarnya meningkatkan elastisitas kekenyalan kulit. Terus ada elemen anti-inflamasi yang dia very 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 powerful. Jadi if you have any redness, bekas jerawat. Betul. Bahkan jerawat pun juga bisa dong berarti ya. Karena dia ada calming anti-inflammatory effects-nya. Dan it's my favorite thing. I use it every day. Berapa lamakah kamu sudah mendevelop semua produk From This Island ini? Lebih dari 2 tahun. Lebih kebayang sih. Kayak gue baru ngebahas tentang buah yang ada dari Papua ini aja kayaknya udah pusing sendiri ya. Dan Pasti kamu kan juga Yes, punya yes. beauty brand ya, kebayang lah kayak ya kompleksitasnya dan ininya ternyata lumayan juga sih. Aku banyak belajar banget dari proses ini. Tapi sebenarnya aku penasaran deh, apa yang membuat kamu tuh memutuskan untuk kayak aku mau bikin skincare brand gitu. Terus apa pendapat kamu melihat yang bisa kita lihat sendiri ya di Indonesia ini marketnya menurut aku udah oversaturated banget. Sebenarnya market Indonesia tuh yang besar, tapi bahkan brand-brandnya tuh udah Ramai sekali ya. oversaturated banget. Aku sebagai preview pun kayaknya sehari lebih dari 20 skincare brand yang datang ke aku nih baru lagi. Ada yang terlihat maksudnya ada yang terlihat pakai hati. Kayak contohnya kayak From This Island gini, ada yang datang-datang sunscreen aja gitu, ikut-ikutan tren gitu kan. Pendapat kamu gimana? Dan apa yang sebenarnya bikin kamu tuh yakin kayak enggak, From This Island is different gitu? Iya. Mungkin pertama kayak dari sisi business side-nya, aku melihat sebenarnya ekosistem kecantikan di Indonesia itu menarik sekali gitu from a business point of view. Karena again marketnya besar and all of these things. Dan sebenarnya melihat oversaturation dan rasa semangat dari local brands ini, aku cukup merasa kayak wow, like it means that the excitement is there and the growth and the potential is there. Jadi itu kalau dari sisi komersilnya. Tapi kalau dari aku punya misi tersendiri gitu. Mungkin karena ada rasa gemesnya juga gitu, Tash. Karena banyak banget brand-brand di luar sana bener yang bagus-bagus. But also at the same time aku ngerasa kok
ada narasi yang gak sedominan itu gitu. Dan narasi itu adalah kayak cerita Indonesianya gitu. Aku tuh kayak ada kerinduan sendiri mungkin melihat kayak kok kayaknya kita tuh juga ada cerita-cerita yang bisa diangkat yang milik tanah air kita gitu. Kayak kalau kita misalnya ngelihat ada skincare brands dari Korea misalnya, itu kan kita bisa tahu itu dari Jeju Island. Itu tuh apa ya? Itu tuh keren banget gitu. Dan aku tuh ngerasa kayaknya Indonesia juga bisa deh. Pasti gitu. Lebih nggak sih justru? Iya, karena kita kan kekayaan alamnya tuh alamnya kan sangat banyak banget ya. And we're an agricultural society gitu sebenarnya. Jadi aku di situ kayak punya kerinduan dan punya misi kayak ini perlu diangkat and itu sih idenya. Makanya walaupun oversaturated aku kayak harus tetap maju terus karena menurut aku cerita ini harus ada juga di antara cerita-cerita lain gitu. Tapi dengan adanya itu pun udah kelihatan ya ada pembeda ya dibanding dengan maksudnya dengan brand-brand yang ada sekarang. Biasanya tuh kayak kita nih sebagai beauty reviewer nih menghadapi yang kayak satu niacinamide semua gitu kan, hyaluronic acid, ceramide semua. Jadi kayak kita udah kehilangan. Pasti kamu ngerasa banget ya kayak kalau lagi ada trending ini. Iya, banget lah, kerasa banget lah. Dan tiba-tiba datang nih from this island, wah dari Papua loh, nggak bingung tuh, ya kan? Ini sesuatu yang berbeda. Jadi kayak semoga bisa kehadirannya bisa memberikan sparkle baru lagi ya untuk para skincare and beauty enthusiast ya di Indonesia. Dan kalau untuk resultnya sendiri, kamu sendiri udah pakai belum sih? Kayak apa sih hasilnya yang kamu rasain banget gitu? Karena itu kan yang paling penting. Kamu pasti as a brand owner juga ngerasain bahwa kalau kita lagi mendevelop sesuatu tuh kita juga jadi kelinci percobaannya. Karena banget. Karena kita kan tanggung jawabnya ada di kita sebagai brand makers juga. Apalagi kalau skincare itu safety and efficacy itu penting banget. Penting banget, benar. Jadi semua produk kita tuh melalui efficacy testing dari layer ekstrak aja udah ada uji klinis sampai ke final produknya juga ada uji klinis. Entah itu safety for sensitive skin, dermatology testing, sampai ke claim yang kita buat gitu. Jadi kalau teman-teman nanti bisa lihat di website or in any platform, you can see in detail apa aja sih testing yang kita lakuin. But the thing that I really wanted to achieve is healthy, glowing, plump skin. Dan itu yang aku rasain sebagai user 2 tahun kemarin ini. Oh jadi kamu udah pakai ini selama 2 tahun ini ya. Jadi rahasia keglowingan Maudy Ayunda adalah from this island ya ternyata selama ini. Iya, kalau kamu cobain, aku pengen banget kamu cobain yang plumping cream. Karena itu misalnya aku pakai malam ini, besoknya tuh glow and health of your skin tuh itu beda banget. Kerasa banget kekenyalannya. Gak sabar ya jadinya saya mau mencoba malam ini juga. Dan aku udah gak sabar mau googling buah Papua merah itu seperti apakah dia gitu. Tahu gitu di bawah. Asli. Itu gede. Kamu punya? Iya, kadang kemarin waktu launching kita memang pengen sekalian sharing gitu ke teman-teman. Gitu ya. Yes. Jadi kayak jagung tapi jumbo gitu ya? Kayak jagung. Wow. Dan dia merah sendiri tiba-tiba di sini. Yes. Dan dia memang tumbuh tuh di hutan ya, maksudnya di forest gitu, bukan yang jadi hutan liar gitu. Kayak duren luarnya, tapi dalamnya kayak nangka. Banyak yang bilang kayak nangka, emang kalau dipegang pun teksturnya kayak gitu. Kayak sticky-sticky, ada getahnya gitu ya. Getahnya tuh lebih di dalam ya ini sebenarnya ya. Getahnya, jadi tuh dia sebenarnya luarnya ada kayak daun kuningnya gitu. Waktu itu biar itu karena suka ada sisa getah. Iya. Oh my god, dan gede banget. Aku kirain tuh kayak sejagung gitu. Enggak, dan megangnya tuh nggak flexing gitu. Karena maksudnya emang 5 kilo, jadi kita kayak sekarang aku jadi penasaran nih. Kayak kamu nih dengan ternyata 2 tahun belakangan ini udah sibuk banget dengan developing your new skincare brands dan life after marriage gitu. Apalagi sih kesibukan kamu dan gimana kamu tuh cara ngatur waktunya. Karena aku tuh selalu nanyain ini ke semua perempuan yang maksudnya selain di rumah tuh berbisnis juga gitu. Aduh emang overwhelming ya kadang-kadang ya Tasya. Cara ngatur waktunya
sebenarnya memang tentunya harus ada yang dikorbankan sih. Aku ngerasa kayak aku lebih sedikit lah waktu untuk kayak hangout atau main gitu. Jadi lebih ke social life aku aja sih. Social life yang terkorbankan ya. Terkorbankan. Karena ya tetap I think quality time with your family and your husband pasti penting gitu kan. Terus aku juga selain ngerjain ini aku tetap di industri kreatif. Jadi aku lagi tetap bikin musik juga. Makanya aku lagi bingung nih, gimana ya? Kamu sehari 24 jam gak? Aduh tapi tadi aku barusan juga ngomong ke tim aku kayak okay, at this point I'm a little bit overwhelmed gitu. Jadi I think being really honest with the people around you and who you work with so that they can help you or fill in and just have a really good support system. Itu important banget sih. Jadi kayak suami aku juga selalu be very honest with him kalau I don't have that much energy for this and to be present tonight or right now gitu ya. Ya udah dia yang lebih step up gitu. Jadi support system gak sih, Tash? Support system penting sih. Kamu gimana kalau kamu lagi kayak gue lagi overwhelmed banget nih, gue lagi capek banget, terus tim kamu biasanya ngapain? Tim aku biasanya mereka kayak it's okay, take your time atau yes, apa? Yes, mereka gitu. benar-benar words Kalau of aku tadi gini, affirmation. semangat memang, yuk lanjut. Gitu. Sebenarnya sih pasti ya. Thank you. Tapi kan tetap ada words of affirmation, ada semangat memang, ada gitunya. Nih satu lagi, selesai gitu kan. Iya paling ada words of affirmation, tapi abis itu tetap jadi kita ada satu grup chat gitu yang bentuknya emang kayak to do list gitu. Jadi gitu. mereka biasanya tetap naruh di situ kayak gitu. Tapi terus di situ tapi terus sama jadinya. Kan? Tapi private chatnya kayak ya sebenarnya they're very supportive gitu. Tapi kan ya tetap ada deadline ya. Iya, tetap ada deadline. Jadi kayak jadi silakan. Tapi kamu udah ada plan mau punya anak belum sih dekat-dekat ini? Kali aja mau nambahin nambahin tugas lagi ya. Tugas lagi. Ini kita in discussion tapi kayaknya tuh emang aku sama suami aku tuh kayak pengen pacaran dulu, pengen kita bener-bener bangun foundationnya dulu gitu. Jadi nunggu sampai udah lebih ajak gitu kali ya. Ya tapi lebih ajak tuh lebih apa ya? Lebih ajak tuh masa lebih settle. Lebih dua-duanya udah lebih banyak free time-nya. Udah lebih banyak gitu. free time, terus kayak mental emotional readiness juga. Kamu gimana waktu itu? Aku decisionnya? Tiba-tiba jadi hamil. Oh, oke. Tapi ada yang bilang sih sama aku kayak you never iya lu kayak gak akan pernah ready gitu. Siap, iya. Jadi kayak bener ya ternyata ya? Iya hamil kayak gue hamil. Tapi kayak ya udah mau gimana gitu kan. Terus habis itu anaknya lahir ternyata si jiwa keibuannya itu baru keluarnya pas anaknya itu di depan tangan kita. Gitu. Kayak nyusuin ini anak gue. Wow. Face it kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak ternyata gue bisa juga jadi ibu. Bahkan dulu tuh aku di geng aku tuh orang yang paling gak mungkin kayak sih yang yang kayak pasti paling terakhir punya anak. Pada kaget dong. Pada kaget malah sekarang aku yang anaknya 2 duluan. Jadi kayak ya ampun. Ternyata jiwa keibuan itu datang sendiri karena bener sih emang kayak kita kalau disuruh nunggu siap gak akan siap juga sih, ya. Gak akan ada siap iya sih. Tapi awalnya kamu emang suka anak-anak gak? Enggak. Oh, oke. Gak suka. Kecuali kayak lucu ya. Kayak gini kayak dia lucu. Tapi jangan yaudah. Iya. Tapi dari jauh aja. Iya. Kayak kamu lucu dadah gitu kan. Tapi ternyata ke anak sendiri beda gitu. Tapi kamu tau gak sih dari antara teman-teman inner circle aku, sejujurnya belum ada yang even hamil juga sih. Oh gitu ya. Makanya mungkin aku juga ngerasa kayak masih bisa take my time. Masih take gitu. your time. Somehow. Kamu tau ada cerita lucu gak di geng aku? Kita dari hari pertama ada yang nikah, terus habis itu hamil. Iya. Itu sampai hari ini udah berapa tahun ya? 8 tahun. Iya. Itu hamilnya sampai hari ini gak putus. Ngerti gak sih? Hah? Jadi misalnya si A, si A nikah, yang B hamil. B ngelahirin, A hamil. A ngelahirin, C hamil. C ngelahirin, D hamil. Terus itu sampai detik ini gak putus Selalu sama sekali. ada yang Selalu hamil. ada yang hamil di geng aku. Geng kamu berapa orang sih?
geng kita berapa ya? Berenam. Jadi kayak hamil, ini ngelahirin hamil lagi. Jadi selalu ada yang hamil. Itu Lucu banget gak lucu sih? banget. Kayak sebuah Itu lucu fenomena banget. gitu loh. Tapi itu kan berarti apa ya, kedekatannya tuh jadi juga lebih ini karena fase hidupnya tuh Jadi bareng. Bareng. Iya benar. Jadi kita kayak Menyenangkan mungkin banget. pas hamil juga gak terlalu ngerasa berat karena udah ada iya, yang abis baru aja ngelewatin fase ini gitu kan. Jadi itu seru banget. support group juga kan. Jadi kalau Support ada apa-apa group. kayak Iya. gimana nih gitu. Jadi yang deket-deket Lucu gitu banget. kan kita kayak Lucu banget. grup ibu-ibu. Jadi all of the sudden yang tadinya kita grup anak-anak kuliah, tiba-tiba jadi geng emak-emak yang kayak isinya tuh anak gue ini nih, anak gue ini, anak gue juga, iya anak gue kayak gitu. Iya lucu banget. Mendadak tiba-tiba jadi emak-emak semua gitu. Oh gitu. Mungkin emang harus ada satu dulu pencetusnya kali ya. Pencetus ya. Belum sama sekali nih soalnya. Ada. Oke. Aduh. Ini juga aku mau nanya, jadi kamu baru launching 3 hari ini Iya. dan udah sold 2000 piece. Keren banget gak sih? Beri tepuk tangan lagi dong. So far marketing apa yang udah kamu lakukan ini buat karena ternyata di talk show itu banyak juga orang-orang yang pengen belajar tentang bisnis. Dan pertanyaan aku selanjutnya adalah mungkin memang ini kan baru 3 hari sih ya, jadi Iya. mungkin terlalu early pertanyaannya, tapi kali aja kamu udah ada jawaban. Kamu tahu nggak kira-kira suka dukanya punya brand skincare atau punya bisnis brand yang ownernya tuh ada public figure seperti kamu nih yang di hadapan wajahnya tuh Iya. ada gitu. Kira-kira suka dukanya tuh apa sih gitu sejauh ini? Suka dukanya sejauh baru 3 hari sih. Iya sih, makanya yang marketingnya dulu aja. Oke. Mungkin suka dukanya, aku udah tahu nih. Ada satu elemen duka yang mungkin ada beberapa orang tuh yang mikirnya kita tuh nggak se-involved itu. Ya, Karena karena kita tuh juga punya persona publik gitu Iya. kan. Jadi ada yang komentar, mungkin ini di BA-nya, face-nya gitu. aja. Padahal kalau dipikir kayak apa ya, semua waktu, energi dan keringat yang dikeluarkan gitu kan. Jadi Iya. mungkin itu satu duka yang orang mungkin nggak terlalu expect atau nggak terlalu melihat Kalau prosesnya iya, kita ini tuh sebagai sebenarnya kamu tuh se-involved developernya itu, dan gitu. se-involved itu. Terus apalagi ya? Kayaknya selain Sejauh itu ini. banyakan sukanya sih so far. Iya, so far Karena ya. kan masih ya alhamdulillah reaksinya juga masih positif. Cuman aku yakin nanti pasti akan terasa sendiri. Iya. Sama paling satu lagi, karena mungkin di sini kadang-kadang kita tuh juga acting as brand owner and also as also the face. Iya. What happens is Ketika ada kayak keluhan, scattered sekali juga gitu. Iya. Kamu ngerasa gitu ya kalau ada keluhan? kalau ada keluhan baru nanti kamu- kita jadi customer service-nya juga. Oh iya pasti. Pengaduan akan ke kita langsung. Ya itu Iya, salah kamu satunya. produknya udah banyak banget juga soalnya. Aku udah lumayan kan, aku udah 2 tahun. Kamu udah berapa tahun sih? 2 2 tahun tahun ini ya? kan. Iya, jadi kalau ada pengaduan, customer service nggak laku, yang laku saya. Saya sebagai CS juga gitu. Oh iya Dan iya. pastinya kayak orang akan punya high hopes gitu loh, apalagi ini kan kamu gitu kan. Pasti orang tuh akan punya high hopes, produknya mau di Ayunda nih harus Kamu jadi life changing gitu. Pastinya Iya, sih iya, ya kan. Tapi itu menurut aku selain itu poin yang memberatkan kita, menurut aku itu poin plus juga sih. Jadi brand kita juga jadi lebih gimana ya, lebih mau nggak mau lebih Iya. detail, lebih majunya lebih cepat juga dong. Kalau misalnya semakin banyak kritik yang masuk, semakin ya kan bisa menjadi semakin bisa cepet belajar, dapat feedback, improve gitu dan harus sabar-sabar aja sih. Maksudnya dengan kritik yang biasanya mungkin kalau di brand lain orang nggak sadar, tapi kayak tiba-tiba begitu face off-nya nih seorang mau di Ayunda, Iya mungkin gitu ya. sedetail itu akan wah ini dusnya ini apa ini pasti akan lebih spesifik lagi gitu ke saran dan kritik yang masuk. Kamu ngerasa lumayan Iya, begitu ya? Iya banget. Tapi Iya terus banget. gimana kamu cara Pas menghadapi awal sih itu? berat ya, pas awal berat, tapi lama-lama kayak bagus juga ya buat kita ya, jadi kita gak usah Kita repot-repot. cepet-cepet tahu gitu kan kalaupun ada isu. Jadi kita gak perlu repot-repot evaluasi, kita udah dapet evaluasi. Langsung ke foundernya. Improvement tuh kayak kita harus gerak cepet gitu loh. Iya. Dan emang harus mental baja aja sih. Iya gitu. iya. Dan ya itu apalagi kalau misalnya orang taunya, jadi nih ya sekalian nih di talk show mau di Ayunda tuh sekalian ngasih tahu kalau ini tuh brand bener-bener kamu yang ngejalanin ya, bukan cuman sekedar kamu tuh jadi modelnya.
foto cantik gitu enggak ya, tapi behind the scene-nya juga kamu tuh super involved semua di sini, ya kan? Karena itu akan pasti banyak yang nggak nyangka itu gitu. Iya. Dijelasin di sini silahkan. Dijelasin. Iya. Oh iya, ya memang selama gimana? Selama 2 tahun terakhir ini join ini, dan aku tuh orangnya lumayan particular, especially when it comes to building the organization. Jadi kayak almost everyone like I would reach out and hire myself gitu. Terus jadi lumayan particular sih, sampai you know the details of who is part of the team and all of that gitu. Jadi mungkin ada orang-orang yang gitu deh suka kaget aku reach out di LinkedIn gitu. Oh gitu. Jangan hijack ya. Oke. Ini menarik banget. Ini menarik banget ya. Karena pasti aku yakin banget siapapun public figure-nya pada first time-nya itu pasti dikira face off atau brand ambassador-nya doang. Pasti orang tuh nggak akan menyangka kalau dengan segala macam kesibukannya masih ada waktu untuk benar-benar se-involve itu dalam brandnya sendiri. Tapi ternyata nggak seperti itu ya. Banyak juga di luar sana. Salah satunya kamu contohnya juga yang emang fully involved sampai interview aja sendiri ya. Mencari timnya tuh dicari sendiri gitu. Saking sedetail itunya gitu teman-teman. Jadi don't judge a book by its owner. Ya. Nah, aku juga penasaran. Tadi sih aku udah sempet nanya behind the scene. Tapi kira-kira from this island ke depannya mau merambah-rambah ke beauty juga gak sih? Karena kayak kan pasti banyak yang mau tahu rahasia cantiknya mau di Ayunda atau kayak. Kita sebenarnya untuk short term ini, maksudnya beberapa tahun awal ini kayaknya akan fokus di skincare. Karena dalam skincare aja udah banyak banget. Dan kayaknya kita juga tipe yang gini, develop produk juga akan pelan-pelan. Karena kan kita ngelakuin semua testing ini juga, developingnya tuh bisa berkali-kali iterasi. Jadi kayaknya memang kalau type-nya seperti itu ya we want to stay in a space dulu and make sure that people love and really care about the products. Baru setelah itu mungkin mikir masuk ke ranah-ranah lain yang paling natural for the brand. Tapi fokusnya sebenarnya masih di skin dulu ya. Aku dulu pernah ada yang nanya ke aku dan menurut aku pertanyaannya menarik banget. Apa? Jadi pernah nggak kamu kayak atau salah satu dari rangkaian skincare yang kamu buat ini, or if someday ada kamu mau launching skincare atau apapun itu, tiba-tiba kedahuluan sama brand lain? Sama formulanya atau apa gitu. Dan kalau itu terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Oke. Pertama aku akan kaget. Aku akan kaget luar biasa. Itu sebuah kaget luar biasa. Natural ya. Ya. Reaksi natural. Khususnya juga karena ada ekstrak-ekstrak lokal ini sebenarnya kan kita supply chain-nya kita source sendiri juga. Maksudnya terpisah dari maklon atau manufacturer. Ya. Jadi aku bakalan yang kayak kok bisa dapat dari mana gitu. Mungkin pertama akan kaget gitu. Terus baru kedua habis itu ya udah nggak apa-apa. Menurut aku ya kompetisi tuh kadang-kadang bagus. Betul. Karena kita tuh sebagai company pasti jadi didorong untuk lebih bagus lagi dan lebih baik lagi karena kita jadi kayak ngerasa keduluan gitu. Berarti kita harus semakin. Tapi kamu akan tetap launch produknya nggak? Akan tetap ya. Kalau kita percaya memang produknya bagus, gitu. Dan memang dan kuat. Emang iya sih. Ya nggak sih? Kamu gitu nggak sih? Iya karena aku pas awal karena kan kalau aku kan makeup ya, kalau makeup tuh lebih sengit lagi kan Kayaknya makeup tuh lebih wah, itu ya. Dan kan? Trennya lebih lebih cepet lagi gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir, terus kalau kita the first tuh apa keuntungan buat konsumen ya nggak sih, kayak itu kebanggaan buat brand aja nggak sih? Iya. Tapi konsumen tuh nggak peduli siapa yang pertama, siapa yang terakhir. Konsumen pedulinya siapa yang bagus buat mereka gitu kan. Jadi kayak. Tapi ini kayaknya ada elemen curhat ya? Iya ada elemen curhat. Karena aku dulu pernah. Tapi pernah ada yang. Aku pernah bener-bener kayak bener-bener exactly sama persis di launch sama brand lain. Tapi kamu kalau kayak gitu maksudnya komplain ke manufacturer atau? Iya komplain, tapi mau bilang apa? Mereka.
sorry gitu kan paling. Ya gitu. Jadi tapi setelah dipikir-pikir lagi kayak ya udah the first tuh cuman achievement buat diri, kayak kebanggaan dari brand aja sendiri gitu. Tapi aku pribadi pun kalau ngeliat brand-brand lain di luar sana, the first oke, congrats gitu ya gak sih kayak Iya benar sih. bukan satu main concern banget gitu loh. Selama kalau nanti jadi yang the last tatonya yang paling bagus juga ujung-ujungnya orang akan cari yang paling bagus, bener. Ya jawaban yang aku setuju. diplomatis sekali. Beri tepuk tangan dulu buat Maudy Ayunda dalam menghadapi bisnis beauty and skincare industry di Indonesia ini ya. Luar biasa. Pulang-pulang dari sini kayaknya Tasya bikin aku serem ya. Karena nanti kan siap-siap gitu loh. Ada yang pasti kan nanti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang kayak aku gak cocok, ada yang aku cocok banget tapi stoknya habis terus, ada gitu kan pasti. Iya. Betul. Nah kira-kira kamu kalau ada komen-komen kayak gitu kamu akan meresponnya seperti apa? Apakah kamu akan turun tangan merespon atau? Kayak kalau aku suka banget create systems sama SOP. jadi memang ada beberapa hal yang nantinya kami as a company will treat it like the reaction from the company juga gitu. Karena kan di balik brand ini sebenarnya yes, aku berperan yang cukup besar tapi juga ada banyak tim-tim lain juga gitu. Jadi tetap menurut aku sih baiknya mungkin aku nanti reaksinya akan tetap from the company by the company. Ya, itu keputusan yang bijak. Keputusan yang bijak ya. Oke. Sekarang nih kita pertanyaannya agak sedikit loncat sedikit dari From This Island ya. Kita pertanyaannya. Ini ada titipan pertanyaan dari yang baju hitam di sana. Kamu kan suka banget belajar. Bagi tips dong buat aku supaya giat belajar. Oh ya ini masih yang pertanyaan gue. Ini masih pertanyaan gue. Bagi tips dong, kenapa kamu bisa suka belajar? Kenapa kamu bisa suka belajar? Aku gak suka gitu. Tapi sejujurnya gak apa-apa banget sih. Kita yin banget loh di sini. Soalnya aku gak suka belajar. Aku gak tahu tipsnya apa karena sejujurnya emang ini tuh emang anomali di dalam diri juga mungkin gitu. Karena aku dari dulu entah kenapa emang suka banget aja baca buku. Terus aku suka banget sekolah gitu. Maksudnya ya itu dia masalahnya. Itu iya kan. Iya, kayak gimana emang itu? kayak bersemangat gitu kalau ke sekolah gitu. Kan emang aku sadar juga bahwa itu mungkin terdengar agak aneh ya. Nggak sih, tapi itu bagus loh. Makanya aku mau kasih tips biar anak-anak aku bisa suka banget sekolah gitu. Mungkin kalau tipsnya apa ya? Jadi dulu itu aku tuh lumayan kekeh. Kan kadang-kadang kita kalau diajarin guru di sekolah, tuh kita yang kayak aduh apa sih kayak gak relevan deh sama hidup gue. Atau aduh apa sih kok kayaknya ribet banget. Gak bisa sampai ngerti gitu. Nah kalau udah kayak gitu, aku tuh kadang-kadang kayaknya ini sebenarnya bisa menarik deh. Terus jadi aku tuh suka nyari searching sendiri, entah itu di YouTube atau di mana, tentang penjelasan yang persis sama. Karena aku tuh yakin sebenarnya mungkin berguna atau mungkin apa, tapi cuman penyampaiannya atau kurang apanya menarik. tuh kurang menarik, kurang relevan buat kita sebagai individu gitu. Jadi aku tuh mungkin itu sih tips aku kayak dulu tuh kalau misalnya ada sesuatu yang kita stuck, kadang-kadang itu tuh kadang-kadang lebih kayak proses penyampaiannya atau apa yang mungkin kurang seru aja gitu. Kurang. Terus kamu ada eager atau kurang cocok sama cara belajar kita or something. Jadi kita tuh bisa banget loh mencari cara-cara alternatif juga gitu di luar sana untuk tetap belajar hal yang sama. Bisa gak ya gue ngulang waktu? Tapi maksudnya gini, kayak kamu kan pasti sekarang ngejalanin bisnis, kamu jadi tiba-tiba ya pasti jadi peduli pasti sama accounting atau jadi sama apa yang dulunya mungkin kayak gitu kan. Iya sih memang. Aku ada sih hal-hal yang aku suka pelajari. Tapi kan itu segmented ya, ngerti gak sih? Kalau di sekolah berarti kan kalau kamu suka belajar di sekolah kan berarti kamu suka semua pelajaran di sekolah dong. Ada gak pelajaran yang kamu gak suka di sekolah? Ada yang lebih gak disukain, tapi rata-rata emang akhirnya suka-suka Most of the aja time sih. semuanya suka gitu. Apa yang paling kamu gak suka? Ini pertanyaan belum pernah ada yang nanya kan pasti. Apa Belum. pelajaran di sekolah yang paling gak disukai Maudy Ayunda? Paling gak disukain? Paling gak disukain?
mungkin gini. Gimana ya? Ya ampun dia jawabnya udah ada matematika, fisika. Oh mungkin gini, SMA Oke. aku disuruh ada penjurusannya. Ah, Dan dari semua sains aku milih biologi. oke. Karena aku gak sesuka itu sama kimia ataupun fisika. Jadi itu mungkin kita ada kesamaan. gitu. Oh jadi kamu lebih paling suka biologi. Tapi bukan berarti kamu nggak matematika suka, pasti kamu lebih suka fisika dibanding aku sih. Oh ya nggak tahu siapa tahu. Karena itu yang paling kayak aku tuh nggak bisa mah, aku tuh bodoh kayak gitu kayak. Aku sudah berusaha. Kamu pelajaran paling suka apa? Paling suka nggak belajar. Aku paling suka kesenian dari dulu. Oh Aku iya. paling suka kesenian, aku suka banget. Dan dulu tuh Maksudnya aku paling suka kayak apa? gambar, melukis Gambar, gitu-gitu. menari, Oh, iya. teater. Sebenarnya aku suka semua yang Iya. berbau seni abstrak. Seni abstrak. Nah kalau yang udah mulai pakai penggaris, hitung-hitung dengan angka, jangan jauhkan itu dari saya. Sebenarnya aku baru jadi keinget. Hmm. Aku kayaknya paling kurang suka itu kesenian. Tapi keseniannya bukan kesenian nyanyi ini ya. Kesenian gambar. Gambar. Tau gak sih? Aku tuh nggak bisa banget Oke. gambar. Aku malah bisa paling keluar duluan di kelas. Nah. kalau gambar. Paling keluar duluan tuh maksudnya? Udah selesai, udah bagus, udah kamu keluar aja. Oh. Sampai gurunya kayak gitu. Terus kamu gimana lanjutin? Ada yang tidak disukai mau diayunda lah pelajaran. Ini Pokoknya pokoknya gambar aku jelek banget. Terus apalagi kalau harus gambar yang realis, kamu tau gak sih yang Iya, iya. yang bener-bener suruh gambar rumah atau suruh Iya, gambar iya. orang yang pakai shading yang kayak my favorite. serius. Iya. Aku tuh nggak punya konsep dimensi. Aku nggak tahu deh. Pokoknya jelek banget. Nah, aku lumayan kalau disuruh ngelukis. Karena kalau ngelukis tuh kan bisa kadang-kadang abstrak. Bisa Abstrak, gak usah terlalu gimana. Iya. Gitu. Tapi kalau disuruh realis, udah nggak bisa. Oh jadi itu salah satu yang kamu tidak sukai. Iya. Dan juga kalau dari antara matematika, fisika, dan biologi kamu paling gak suka fisika. Fisika. Tapi sama bukan kimia. berarti kamu gak suka banget juga gitu kan. Iya, lebih prefer matematika sama biologi aja. Kamu prefer matematika. Oke. Oh yang gitu dong. Aku gak bisa. Gue tuh gak bisa ngitung. Tapi kan kamu bisa gambar orang. Oke, thank you. Tapi iya, alhamdulillah ya Itu kita harus berguna. mensyukuri Iya. apa yang ada. Nah ini sekarang, sekarang pertanyaan selanjutnya baru nih yang titipan. Kamu ada rencana atau goals apa lagi yang belum tercapai? Kamu katanya dengar kamu mau S3 apa benar? S3 tuh kan lama banget ya. Kayak 5 tahunan gitu. Oh gitu, aku baru tahu karena aku juga gak kepikiran. Mungkin S3 ada yang les juga sih, Oke. tapi biasanya tuh kayak udah mulai masuk ke riset. Dan ya gitu deh, riset gitu. Jadi kayaknya sih mungkin nanti deh kalau lagi pengen hiatus atau apa gitu mungkin. Hiatusnya S3 teman-teman. Enggak, maksudnya nanti banget. Oh oke, jadi what's the plan gitu kayak untuk Jadi kalau untuk Sekarang aku memang ada beberapa initiatives gitu ya in the world of business mungkin. Ini salah satunya. Aku sebenarnya juga mulai investing in startups and early stage companies gitu karena aku juga tertarik lah melihat ekosistem bisnis dari sisi investor. Terus aku tetap masih di dunia kreatif sih Tash. Jadi I'll still be writing and making music, making content. I really enjoy making YouTube videos. Oh ya? Actually, karena kayak ngerasa deket aja sih dengan sama audiens gitu ya. Ternyata tuh bisa intimate gitu sama film kayak gitu-gitu. And then, kamu kan punya anak ya? Iya. Ya. Apa? Enggak, aku nanti mau kirimin sama kamu separately. Gak usah di endorse. Ya ampun. Tapi intinya, aku mau kirimin kamu buku anak. Aku nulis buku anak. Kamu nulis buku anak? Oh my god, can't wait. Kayak bilingual gitu. Bisa ada lagi kak kelebihan mau Ayunda nulis buku anak. Coba. Bukan aku yang gambar. Coba beri tepuk tangan dulu dong. Siapa tahu suka.
Oke, siapa tahu anak gue bisa kayak mau dia bingung apa pelajaran yang gak disukai. Aku penasaran deh, kamu kamu tuh tipe orang yang ngelihat ada kayak harus ada 5 years goals atau 10 years goals gitu yang terstruktur kayak gitu, atau kamu lebih tipe yang karena kan kamu kan pasti jadwalnya padat banget nih. Kamu tipe yang kayak nggak, gue hadapin apa yang ada di depan gue dulu. Itu yang paling penting buat gue, atau kayak nggak bisa 5 years plan gue udah harus ada dari sekarang. Aduh, aku tuh kayaknya sekarang di titik yang udah nggak terlalu percaya sama 5-10 year goals. Yes. Tau nggak? Kayak menurut aku tuh terlalu jauh sebenarnya. Terlalu jauh mikirnya. Tapi I do believe in 2-year plans. Oh ya. Karena menurut aku planning tuh bisa dilakukan untuk 2 tahun. Jadi aku tuh agak aku memilih fase tertentu ya, misalnya 2 tahun kita mau ngapain aja. Tapi habis itu aku fokus dulu. Fokus dulu udah itu. Fokus dulu. Tapi dalam jangkanya 2 tahun gitu ya. Sekitar 1 sampai 2 tahun gitu. Oke, jadi karena kita mau planning buat 5-10 tahun juga mungkin udah berubah lagi. Bener. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi di hidup kita ya. Kadang ups and downs, kadang yang kita plan di 5 tahun, di tahun ini udah terjadi semua. Kamu gimana? Aku dulu bener-bener, aku tuh orang paling gak ada muluk-muluknya impian. Jadi aku tuh gak pernah bermimpi, gak pernah ada kayak yang orang-orang itu ambisi atau apa dalam hidup gitu. Jadi aku cuma jalanin apa yang ada di depan aku aja gitu. Ya tapi sekalinya aku ngelakuin sesuatu, aku tuh kayak kamu give kalau it your mau, all ya gitu. give it my all atau mendingan gak usah. Jadi aku tuh selalu kayak gitu. Makanya jadi waktu itu kan aku koas kedokteran gigi kan. Terus tiba-tiba aku banting setir jadi MUA. Iya lumayan banting setir itu. Banting setir. Dan sekarang aku harus bertanggung jawab dong sama mama kayak mampus nih gue gitu. Tenang aja mah, pokoknya tenang aja, aku pasti bisa, tenang aja. Jadi aku kayak kalau mau jadi MUA ya totalitas, aku bener-bener di situ gitu. Dan dulu aku kayak waktu itu aku sempat nge-gym, aku tuh sampai dapet piagam tuh 6 piagam, sampai aku tuh udah ditawarin jadi PT gitu. Kayak nggak bisa tuh yang kayak cuman rutin olahraga lucu gitu tuh nggak, aku nggak bisa. Jadi kalau nggak black, white, nah gitu. Nah semenjak itu jadi aku kayak lebih tipe yang itu luar biasa loh Tash. Hadapi apa yang di depan saya, tapi harus semaksimal mungkin. Sampai di tahap aku gak punya plan untuk kayak 5 tahun, 6 tahun ke depan aja. Karena yang terjadi sekarang aja ini udah di luar bayangan aku dulu, ngerti gak sih? Kayak, benar. Aku bisa relate sih. kebayang gak sih kayak gitu? Tapi itu keren banget karena maksudnya apa ya, berarti kamu tuh orangnya hyper focus gitu. Hyper focus ya. Dan menurut aku itu sesuatu yang agak susah di-achieve sekarang dengan banyaknya distraction. Dan itu sih sebenarnya orang tuh jarang sekarang bisa, aku aja struggle gitu untuk kayak fokus di jalur gue dulu deh, gak usah ngelihat kanan kiri lagi ada orang ngerjain apa, yang kiri ngerjain apa, kan agak gitu ya sekarang. Sekarang banyak yang kayak gitu. Nah aku gak kayak gitu sama sekali. Itu mau orang jungkir balik, mau orang gelinding, mau orang, tapi gue udah terlanjur memilih, gue udah milih fokus gue ini. Jadi kayak gue ini kayak kayak gini. Itu kayak, sehat banget. Kayak, itu sehat itu banget. sehat ya? Kamu ngerasa ini gak? Kamu orangnya ngerasa kamu gampang insecure gak? Enggak kan? Enggak sih. Tuh, aku rasa mungkin karena kayak kalau ada orang yang lebih dari aku, wah congrats gitu. Iya, dan kamu gak terlalu tergoyah kayak si orang itu bikin ini juga atau apa gitu kan? Enggak, kecuali kalau yang kita misalnya kayak di bidang yang sama aku. Ada yang aku bikin ini. Kan? Oke, kita juga harus bisa lebih bagus dari itu ada. Aku ada ambi-ambinya tuh ada. Iya. Cuman bukan yang sampai jadi time consuming sama hard consuming banget gitu loh ambisiusnya. Itu apalagi makin tua kayak udah makin lo keren ya udah kongres lo aja gitu kayak. Tapi itu penting sih. Itu kayak penting deh untuk di-share. Juga karena kan zaman sekarang mental health is like a thing. Yes. Dan menurut aku kadang-kadang tuh karena itu kayak terlalu banyak, kita susah untuk present and be in our own lane gitu. Karena banyak distraksi. Hebat sih. Tapi kamu jadwal kamu padat, jadi aku nggak kaget sih kalau kamu fokusnya tuh dalam 2 years plan, karena pasti jadwal kamu untuk sampai tahun depan aja udah full kali mungkin. Soalnya kalau nggak di 2-year plan, iya kan? Soalnya tau gak sih, kamu ngerasa gak sih, maksudnya kalau gak di planning, akhirnya tuh kita jadi mungkin banyak menerima tawaran. Iya.
yang mungkin sebenarnya bukan yang fit into our longer term plan. Yes. Akhirnya malah yang aku pengen kerjain gak ada waktunya. Gak ada waktunya, bener. Itu tuh yang kadang-kadang tuh aku dan tim juga ngerasa kayak kita jadi kayak kebanyakan kerjaan tapi gak ada waktu untuk yang main mikirin fokusnya. jangka panjangnya gitu loh. Bener. Jadi tips kamu apa? Tips kamu untuk menjalani hari-hari sebagai Maudy Ayunda? Ketawa. Kok ketawa ya? Ini pertanyaan serius loh. Jadi mungkin yang aku coba sekarang adalah agak-agak balance. Jadi mungkin setiap 2 minggu sekali ada meeting yang sifatnya lebih planning. Atau mungkin setiap setahun sekali ada meeting besar yang lebih sifatnya planning. Planning you as a whole. For me as a whole. Entah buat 3 bulan ke depan atau setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Tapi di luar itu ada cuman lagi. fokus on the day aja. Oh, di luar itu. Kirain aku di luar itu ada lagi nih. Dimasukin enggak. kerjaan sama tim kamu. Ya itu juga, cuman maksudnya lebih kayak Ya itu juga. jadi periodically kita planning jangka panjang tapi day to day-nya kita sebenarnya Fokus jalanin aja yang ada di depan kita gitu ya. Terus jangan mikir 5-10 tahun deh, itu impossible. Itu iya itu kayak, pusing banget. Pusing banget gak sih kayak Gak bisa. 5 tahun dari sekarang. Aduh. Kayak wallahu alam gak tahu. Gak tahu, bener-bener gak tahu. Bener-bener tahu. Berarti kita ada kesamaan di sini ya, insyaallah abis ini aku jadi suka belajar juga. Nggak ajarin aku makeup aja gimana? Ya boleh, kita nanti abis ini main makeupan Iya, ya. Tapi gak usah di mobil racing Iya. lagi ya. Nanti kita skin prepnya pakai From bener. This Island. Ini pertanyaan selanjutnya lebih menarik lagi. Jadi kamu sekolah untuk pelarian, denger katanya. Oh. Pelarian, apakah sekolah itu bentuk pelarian? Ada juga orang lari dari sekolah. Tapi ini di sini katanya ada artikel yang bilang kalau kamu itu suka belajar dan pergi sekolah karena itu salah satu bentuk pelarian. Apa? Gimana ya? Pelarian dari apa gitu? Gimana ya jelasinnya? Itu sebenarnya agak-agak clickbait sih, agak dramatik. Oh, clickbait dramatik, oke. Tapi mungkin yang dimaksud di situ adalah ada sebuah podcast di mana aku cerita bahwa ada juga masa-masa, karena kan aku udah di industri entertainment ini udah agak lama kan, Iya. dari aku 9 tahun sebenarnya. Kamu sekarang Jadi umur berapa sih? kayak 28. 28 ya, oke. Jadi dengan berjalannya waktu tuh adalah masa-masa di mana aku tuh nggak ngerasa punya otonomi atau punya andil atau punya kontrol terhadap karir aku atau kayak musik aku atau apapun itu gitu. Mungkin Oke. overwhelming kan buat anak muda gitu Iya, yang juga bener-bener. masih mencari dirinya sendiri gitu. Jadi ada masa-masa yang aku ngerasa ya udahlah fokus di sekolah aja karena itu tuh aku ngerasa Terstruktur sekolah ya? atau akademis itu terstruktur benar, terus milik aku sepenuhnya gitu loh. Ngerti. Kebayang nggak? Ngerti Kayak- banget, kebayang. Karena dunia yang ini kan wah Chaos gitu. Iya. not in your control. Maybe you don't feel like kita nggak selalu kalau masih kecil apalagi ya nggak selalu merasa bisa jadi diri kita sendiri gitu kan. Belum bisa mungkin. Iya. Gitu. Jadi pelarian tuh maksudnya gitu kayak aku karena emang suka belajar juga dan lain-lain. Aku ini tuh jadi my safe space, safe bubble. Dari dunia yang lebih kayak memang terlalu terlalu Overstimulating. harsh ya untuk overstimulating ya benar untuk anak-anak di usia kamu waktu itu gitu. Jadi itu ya maksudnya pelarian ya. Itu yang dimaksud. Bukan yang kayak stres banget deh gue pengen sekolah gitu, bukan yang kayak gitu. Enggak sih itu kayak agak. gitu. Itu agak drama ya. Iya itu Oh, agak oke. drama. Cuman pada saat kamu sekolah tuh kamu ngerasa kayak everything in your control, terus kayak Yes. semuanya tuh terstruktur, Structure. kayak nyaman. It's me and my space, gitu. it's safe gitu. Aneh juga Seru ya. banget ya. Enggak sih. Tapi aku sekarang jadi mulai ngerti kenapa aku ngerti gitu. Kayak emang orang pintar tuh gini gitu. Iya, tapi benar-benar kayak jadi everything jadi make sense gitu loh setelah. Saya nih dari pertanyaan kan kayak agak pelarian sekolah gimana, ada juga gue lari dari sekolah. Kalau bisa gue telat tuh jadi kunci dari gerbang. Lulu kamu telat lagi, kamu gak boleh masuk. Yes gitu kan, kayak gak apa-apa pak. Daripada disuruh, pertama kan biasanya kan kalau telat gitu kan. Iya. Telat sekali disuruh lari dulu gitu. Telat kedua disetrap, telat ketiga dikunciin. Dikira kita sedih dikunciin, enggak kita seneng. Nah tapi kamu kan kayak, kamu tuh pasti jadi salah satu inspirasi banget untuk anak-anak generasi muda nih untuk
fokus ke pendidikan ya, pendidikan tuh penting. Tapi kalau menurut kamu sekarang ini nih, di masa sekarang ini, gelar atau pendidikan yang tinggi tuh pentingnya sepenting apa sih? Sebenarnya tergantung, menurut aku sih tergantung objektif dan impian orang masing-masing. Iya. Ada memang di beberapa industri kayak kita nggak bisa pungkiri bahwa gelar itu menjadi source of credibility, bukti bahwa kita sudah menjalankan training atau pelatihan yang cukup, kayak misalnya kedokteran atau hukum gitu. Kayaknya ada deh space-space yang dimana gelar itu menjadi memang sinyal yang diperlukan gitu untuk industri tersebut. Tapi aku tuh juga datang dari industri kreatif gitu, yang aku tahu persis juga bahwa mungkin gak semua hal itu bisa didapatkan dari formal education atau gelar formal itu gitu. Karena kan kalau aku tuh percaya pendidikan tuh beyond gelar sebenarnya ya kan. Iya. Kamu waktu itu belajar makeup, yaitu pendidikan buat banget. aku. Pendidikan Iya, buat betul. kamu, investasi buat kamu. Buat orang yang musisi-musisi belajar gitar, ya itu pendidikan buat mereka. Jadi kalau dari aku agak-agak custom lagi ke orangnya. Dan sebenarnya asal kita selalu tumbuh dan membuka wawasan, itu sebenarnya juga pendidikan. Nah, tapi itu kan agak dunia idealis ya. Aku juga tetap percaya kadang-kadang gelar itu bisa jadi plan B juga buat buat plan B, betul. buat plan B, Betul. buat ini. Jadi itulah kita agak mix, agak pragmatis juga. Emang kadang-kadang dibutuhkan. Betul, ini bagus banget sih diangkat ya, karena banyak orang yang apalagi kalau ngobrol sama aku, pasti kayak mau secara impulsif memaksakan bahwa kita harus nge-follow passion kita. Tapi nggak semua orang seberuntung itu bisa bekerja dan menjalankan passionnya dia. Kayak benar, itu privilege sebenarnya itu kalau privilege bisa sebenarnya, ketemu. betul. Nggak semua orang tuh seberuntung itu bisa, misalnya kayak passionnya dia main film gitu, terus dia bisa sukses di industri itu. Tapi kalau misalnya dia nggak sukses, ada pendidikan, itu bisa jadi backup plan-nya dia. Benar. Itu benar banget sih, itu bisa setuju. explore ke industri lain di mana sinyal itu tuh penting gitu kan. Betul. Makanya aku juga kadang kan aku kan hitungannya pembelot nih ya dari pendidikan. Jadi aku emang aku sarjana udah selesai. Koas aku udah selesain, tapi aku gak ambil ujian akhir kedokteran giginya gitu kan. Aku lebih memilih untuk karir aku di dunia beauty karena aku ngerasa ini passion aku. Dan aku nih mungkin banyak orang di luar sana yang melihat nih aku contoh yang berhasil gitu untuk oh ini buktinya Tasya nge-follow passion dia berhasil. Berarti gue harus follow passion gue. Nah aku tuh gak mau dijadiin contoh kayak itu tuh suatu hal yang benar gitu. Apakah nge-follow passion dan kerja di bidang yang kita passionin bisa dijadiin uang itu nggak menyenangkan? Ya tentunya sangat menyenangkan. Apakah semua orang bisa seperti itu? Tentunya enggak. Jadi pendidikan tuh tetap penting sih menurut aku untuk plan B, backup plan, atau bisa jadi juga hal-hal yang tadinya bukan passion kita, ternyata setelah kita selesai pendidikan itu kita kerjakan bisa tiba-tiba jadi passion. Karena income-nya kah, atau karena pengalamannya didapat kah, atau karena misalnya kerjanya bisa di tempat yang sebagus itu, jadi passion akhirnya di situ. Iya gak sih? Bener banget. Sama ya, selain dari gelar, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin kuliah atau sekolah, menurut aku tetap komunitas itu tuh penting juga sih, bahwa kita punya link, punya komunitas. Kita belajar bukan cuma di kelas, tapi di luar kelas dari teman-teman kita. Kan kamu tetap ngejalanin kuliah kamu dan tetap berguna sebenarnya kan. Link aku sekarang punya temen dokter gigi semua, jadi aku kalau mau bersihin gratis. There you go. Tapi itu bener banget sih, bener. Karena ya kadang gitu orang tuh terlalu gimana ya, iya follow your passion. Tapi ada juga beberapa orang yang kontra sama passion itu, kayak gak semua passion bisa ngasih makan gitu lah ya istilahnya. Jadi gak apa-apa sih, kayak mungkin harus ada balance antara idealisme itu tadi, tapi juga kita juga mungkin ada pragmatisme, mikirin resiko-resikonya dan plan B-nya itu. Kalau harapan kamu sendiri apa nih, pertanyaan terakhir? Harapan kamu sendiri terhadap masa depan pendidikan di Indonesia? Ini lu pertanyaannya berat banget ya. Tapi emang cocok ditanya ke kamu sih. Harapan kamu sendiri apa untuk pendidikan di Indonesia? Kalau harapan aku, sejujurnya aku pernah ditanya seperti ini. Oh ya? Dan
cuma dikasih waktu 30 detik atau berapa puluh Oh detik. ini enggak kok, ini 2 Terus- jam juga gak apa-apa. Terus jadi rame. Jadi Oke. harus agak panjang dikit ya sekarang. Karena harapan aku sebenarnya banyak sekali. Dan gini, soalnya sistem pendidikan Indonesia itu kan layernya banyak banget. Sebenarnya masih Oke. banyak PR-PR yang harus dikerjain. Entah itu infrastrukturnya, kesenjangan dari urban dan daerah, kesejahteraan gurunya. Kesejahteraan guru, bener banget sih. kurikulumnya. Itu Iya. luar biasa banyak. Jadi mungkin aku nggak bisa list down, tapi impian atau aspirasi aku banget tuh gimana caranya kita bisa punya sistem atau ekosistem pendidikan yang bisa membangun kayak budaya cinta belajar gitu. Iya itu penting sih. Gimana caranya? Memang belajar itu sulit, tapi kalau belajar tuh bisa juga dikemas gimana mungkin atau Menjadi menyenangkan menjadi ya. menyenangkan. Pasti banyak manusia-manusia, banyak masyarakat Indonesia yang akhirnya jadi kayak self dan lifelong learners Yes. juga dari situ. Betul. Karena self driven gitu ya. Dan aku benar-benar mungkin karena aku ngerasain sendiri cinta aku terhadap belajar tuh akhirnya ya membuat proses itu jadi menyenangkan. Jadi I really Iya. want that for the country. Bener-bener. Gitu. Itu Bener sih. Kalau sampai belajar bisa menyenangkan, bayangin gak sih seberapa banyak orang yang bisa tiba-tiba nemuin passionnya di belajar. Gitu, ternyata belajar tuh menyenangkan gitu. Aku kadang tuh ya suka pengen ngulang waktu. Mungkin kalau gue yang sekarang gue suka belajar. Iya, aku rasa. Iya, kalau kamu balik kamu tahu. Kayak nggak keburu mental tuh di dropin dulu kalau sekolah itu tuh melelahkan, sekolah itu tuh kayak serem, pelajaran ini tuh mengerikan, ini tuh guru ini tuh killer kayak, ngerti gak sih stigma kayak gitu tuh pokoknya intinya kan kayaknya di zaman aku dulu kayak nggak, aku tuh jarang banget nemuin orang kayak kamu yang suka sekolah gitu, ngerti gak sih kayak lebih banyaknya yang sekolah tuh mager, cabut tuh sewaktu aktivitas yang menyenangkan gitu. Kalau hal-hal itu bisa dihilangin dan belajar itu bisa dijadiin suatu hal yang menyenangkan, Iya. bisa lebih banyak mau di Ayunda di luar sana. Tapi sama juga kayak tadi, itu tetap itu ada elemen idealismenya lah. Iya. Jadi aku tahu persis steps-nya, layers-nya, kompleksitasnya tuh tinggi banget untuk kita sampai bisa membangun Betul. budaya kayak gitu. Jadi harus gotong royong banget, rame-rame, multi stakeholders gitu. Iya. Banyak sih PR. Dan itu juga ke willingness dari diri kitanya juga sih ya. Dari diri kita sendirinya juga. Ada Dari elemen anak muda sistemik, lah ya. iya. Iya, gitu. Ada elemen sistemik, ada elemen budaya, ada elemen individu juga. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dan jawaban yang sangat bagus sekali, luar biasa Hashim dan Maudy Ayunda. Ini Mas Hashim ya pertanyaannya? Iya, ini pertanyaan dari Hashim ya. Baiklah. Luar biasa, beri tepuk tangan dulu untuk Maudy Ayunda. Yuhu. Thank you ya, seru loh. Thank you, seru banget talk show. Oke, games pertama kita adalah acting dong. Tolong dijelaskan. Nah, jadi permainan ini nanti ada wheels of emotion. Jadi ada wheels yang berbentuk emotion kayak misalkan ada marah, senang, Oke. sedih. Nanti ada kalimat yang kamu harus sebutkan dengan emosi yang akan random dipilih. Oke. Oke. Pertama kita pilih wheels of emotionnya dulu ya. Marah. Marah. Oke. Dan kata-katanya Marah ya? Marah. Perhatian, tempat ini dilengkapi CCTV. Segala bentuk pencurian akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Gitu. Hei, takut gue. Perhatian. Bisa. Barengan. Saya hostnya loh di sini. ayo atas ya. Gue udah marah nih. Perhatian, tempat ini dilengkapi CCTV. Segala bentuk pencurian Segala bentuk pencurian akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Mengerti? Next. Aduh. Marah beneran ya. Sekarang sedih. Sedih. Oke. Sedih. Oke. Buah-buah apa
luarnya kuning, dalamnya pisang. Kamera dari Papua. Gitu. Makasih sekarang sedih. Ini gue aja gak ngerti maksudnya apa ya, buah-buah apa yang luarnya kuning, dalamnya pisang. Oh, beda. Pakai emotion. Pakai emosi marah gue. Buah apa yang luarnya kuning, dalamnya pisang? Ini pertanyaan apa ini? Coba pakai sedih. Buah apa yang luarnya kuning, Emang ini kesel banget. dalamnya pisang? Buah apa? Kasih tahu Shim. Oke. Bingung. Kata-katanya. Harusnya ini bingung tadi. Iya, ini baru membingungkan. Selamat berjuang para pemburu rupiah. Ini udah mulai. Udah mulai. Sangat berhasil ya. Sangat berhasil. Beda ya kalau artis beneran ya. Selamat berjuang para pemburu rupiah. Udah mulai gue. Oke. Yang lemas dong, lemas. Pengen tahu gue mau di lemas gimana. Nah. Aduh. Mas ya. Nah. Bandung masih terlihat bersih dan cantik, ditunjang oleh iklim yang sejuk, sekalipun siang hari. Gue ikut ngantuk nontonnya. Luar biasa. Masa gimana? Oke. Bandung masih terlihat bersih dan cantik, ditunjang oleh iklim yang sejuk sekalipun siang hari. Nah, itu mah halu. Itu gue lemes. Kan gue kalau lemes kayak gitu, baca brief. Itu halu. Itu ngantuk. Kalau orang ngantuk lemes nggak? Lemes. Oke. Hadiah sedikit for you karena telah hadir ke Talkshow. Tada! Ini kita kasih kaos, dan kaos ini kutur ya. Karena yang punya kaos ini cuman yang datang ke aku. Talkshow. Ih seru, Ya. makasih, thank you Tash. Ditunggu dipakainya ya. pressure. Iya. Dan ini aku juga ada sedikit PR package from MAP. Emang lucu banget. Silahkan dicoba. Thank you Maudi. Oh ada lagi hadiah dari, ini perfume. Amazing. Thank you. Thank you so much. Thank you for being here, and thank you juga semuanya yang udah nonton Talkshow sampai episode 19. Saya tidak menyangka bahwa Talkshow bisa sampai sejauh ini. And bye-bye everyone.